wabarakatuh. Nama saya Iwan Barudin, NIM 19070016045. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas sejarah aliran psikologi dari Bu Dewi Kurun Ain. Soal yang pertama, untuk apa belajar sejarah dan memahami aliran-aliran serta jelaskan manfaat mempelajari psikologi. Nah, ini dalam mempelajari sejarah dan aliran-aliran psikologi, kita dapat mengetahui bagaimana sejarah dan aliran psikologi tersebut, dan kita tidak perlu melakukan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan terdahulu, karena semua sudah ditulis oleh ilmuwan-ilmuwan psikologi terdahulu. Dan manfaat dari mempelajari psikologi yaitu dapat mengetahui tingkah laku manusia, dapat mengetahui karakter, sifat emosional manusia, dan masih banyak lagi pelajaran yang kita dapat dari psikologi. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan fase perkembangan psikologi. Ada dua fase perkembangan psikologi, yakni diantaranya masa sebelum ilmu psikologi berdiri sendiri dan juga masa sesudah menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Dua tahap itu dibatasi oleh berdirinya laboratorium psikologi yang pertama di Leipzig pada tahun 1879 yang didirikan oleh William Wundt. Pada fase sebelum ilmu psikologi berdiri sendiri, sejarah perkembangan psikologi dimulai saat psikologi masih bersatu dengan dan menjadi bagian dari filsafat. Banyak para ahli menulis bahwa sejarah perkembangan psikologi dimulai dengan munculnya pandangan tentang jiwa dan manusia dari trio filsuf besar zaman Yunani kuno, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Dan kedua, masa sudah ilmu psikologi berdiri sendiri. Pada fase ini, masa-masa setelahnya, psikologi terus berkembang hingga pada tahun 1879. Psikologi resmi lahir sebagai ilmu yang berdiri sendiri, terpisah dari filsafat. Akhirnya ilmu ini dipelopori oleh William Wundt yang mendirikan laboratorium Leipzig di Jerman, yang merupakan laboratorium pertama yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Soal yang ketiga, jelaskan pengaruh psikologi pada rasionalisme dan empirisme. Pengaruh psikologi pada rasionalisme menurut tokoh aliran filsafat yaitu René Descartes. Pengaruh dari pahamnya ini dengan psikologi adalah menyangkut konsepsi tentang hubungan antara psikis dan fisik. Menurut dia, hubungan ini bersifat timbal balik, psikis yang mempengaruhi fisik, sebaliknya fisik juga mempengaruhi psikis. Dalam paham rasionalis, ini juga menekankan bahwa sebuah pengetahuan yang dapat diandalkan bukan berasal dari pengalaman, melainkan dari pikiran diri sendiri. Yang kedua, pengaruh psikologi pada empirisme. Menurut John Locke, tokoh paham empirisme mengemukakan bahwa pengalaman sebagai sumber utama pengenalan, baik pengalaman lahiriah maupun pengalaman batiniah. Teori empirisme menjelaskan bahwa psikologi pendidikan tentang kebenaran yang sempurna tak diperoleh dengan akal, tetapi diperoleh atau bersumber dari panca indera, yakni mata, lidah, telinga, kulit, dan hidung. Atau kebenaran ialah hal yang sesuai dengan pelajaran masa lalu individu. Jika seandainya manusia itu tidak memiliki alat untuk menemukan pengalaman itu, buta dan tuli misalnya, maka manusia itu tidak akan dapat memperoleh kesan bahkan gagasan sekalipun. Dalam artian ia tidak bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Soal keempat, sebutkan dan jelaskan macam-macam aliran psikologi yang relevan dengan pelaksanaan pendidikan di Indonesia dan jelaskan alasannya. Menurut saya, aliran yang relevan untuk pelaksanaan pendidikan di Indonesia adalah aliran kognitif, aliran behaviorisme, dan aliran humanistik. Karena dengan menggunakan aliran kognitif, metode pembelajaran memakai interaksi aktif sang anak didik dan lingkungan sehingga mereka diharapkan dapat mengembangkan sisi kognitifnya secara optimal dan kemampuan menggunakan kecerdasan secara bijaksana. Untuk aliran behaviorisme ini, aliran dengan metode pengubahan tingkah laku atau perilaku sebagai hasil proses belajar, sehingga dalam proses pembelajaran ini sangat berpengaruh pada perilaku atau tingkah laku pada siswa. Dan untuk aliran humanistik, karena banyak sekali aplikasi dari teori-teori humanistik seperti cooperative learning, independent learning, dan lain-lain, aliran ini relevan karena banyak metode yang bisa diterapkan dalam pembelajaran. Soal yang kelima, proses pembentukan perilaku dengan metode apa yang bisa diterapkan agar masyarakat mematuhi aturan tersebut, serta teori manakah yang cocok dengan persoalan tersebut. Jelaskan objek material dan objek formal psikologi dan macam-macam fungsi psikologis serta penerapannya dalam kehidupan individu. Menurut saya ada dua metode yang dapat diterapkan di masyarakat untuk pembentukan perilaku yang taat akan peraturan, yaitu dengan metode dalam teori aliran strukturalisme dan teori kognitif. Di mana pada teori kognitif menggunakan metode peningkatan pengetahuan, dengan adanya peningkatan pengetahuan diharapkan akan terbentuk sebuah metode introspeksi diri, seperti dalam teori strukturalisme.
Yang kedua, objek material adalah sesuatu yang dibahas, dipelajari, dan diselidiki atau sesuatu yang dijadikan sebagai sasaran pemikiran. Objek formal adalah cara pandang, cara meninjau yang dilakukan oleh sebagai peneliti terhadap sebagian peneliti terhadap objek material serta prinsip-prinsip yang digunakan, seperti macam-macam fungsi psikologi dan penerapannya. Deskripsi cara penerapan dapat menggambarkan situasi yang sedang dialami seperti pandemi COVID-19 ini. Understand memahami cara penerapannya, mengidentifikasi atau memahami wawasan mengenai COVID-19 dalam pandemi seperti ini. Yang ketiga, prediction atau prediksi. Cara penerapannya memprediksi hal apa yang harus dilakukan atau bertingkah laku dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Yang keempat, kontrol. Cara penerapannya mengontrol diri untuk tidak keluar rumah serta mematuhi protokol-protokol yang dihimbau oleh pemerintah. Yang keenam, menurut Anda, apakah psikologi sudah mencapai tahap penyatuan paradigma yang pendekatan berbeda dalam psikologi? Menurut saya, psikologi sudah mencapai tahap penyatuan paradigma yang menyatukan semua pendekatan berbeda dalam psikologi. Karena psikologi mempelajari gejala-gejala yang unik yang dilihat dari jumlah, lingkup, serta kompleksitasnya. Nomor 7, aliran psikologi strukturalisme. Tokoh pendukung William Wundt, Jean Piaget. Penjelasan aliran strukturalisme merupakan studi analisis tentang generalisasi pikiran manusia dewasa melalui metode introspeksi. Kontribusinya menjadikan psikologi sebagai ilmu yang mandiri. Kedua, fungsionalisme. Tokohnya William James, J.R. Engel, James MC, Ken Chettle. Penjelasan aliran yang menolak arti penting penelitian elemen-elemen jiwa yang bersifat statis dan menganggap dampak dari aktivitas mental itu lebih penting. Kontribusinya, teorinya tentang alam bawah sadar, ide-ide tentang peran kesadaran, efek emosi, dan kegunaan naluri serta kebiasaan. Yang ketiga, asosiasisme. Tokohnya Thomas Hobbes. Penjelasannya aliran yang banyak menekankan pada hukum-hukum asosiasi untuk menjelaskan berbagai gejala kejiwaan. Kontribusinya sebagai filsuf politik yang membenarkan kekuasaan pemerintah yang luas atas dasar persetujuan warga yang mementingkan diri sendiri. Yang keempat, psikoanalisa. Tokohnya Sigmund Freud. Teori itu berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Kontribusinya psikopatologi, psikoterapi, psikosomatik, pengasuhan anak, dan berbagai bidang kemanusiaan seperti sekolah, kemiliteran, narapidana, dan sebagainya. Yang kelima, behaviorisme. Tokohnya John B. Watson dan F. Skinner. Penjelasan aliran yang menekankan pada terbentuknya perilaku yang tertampak sebagai hasil belajar. Kontribusinya teori belajar, yakni behaviorisme dijadikan sebagai pedoman pengembang media pengajaran. Yang keenam, Gestalt. Tokohnya Wedemeyer. Penjelasan aliran yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Kontribusi menjelaskan proses persepsi dan sensasi yang kompleks. Yang ketujuh, humanistik. Tokohnya Carl Rogers dan Abraham Maslow. Penjelasan adalah aliran yang muncul sebagai reaksi antara aliran behaviorisme dan psikoanalisis. Kontribusi banyak memanfaatkan untuk kepentingan konseling. Yang ke-8, transpersonal. Tokohnya Carl Gustav Jung. Penjelasan adalah aliran yang mengintegrasikan konsep, teori, dan metode psikologi dengan kekayaan spiritual dari bermacam-macam budaya dan agama. Kontribusi bidang psikoterapi dan psikiatri. Yang ke-9, Islami. Tokohnya Al-Ghazali. Penjelasan aliran yang mempelajari kepribadian manusia melalui pendekatan Al-Quran dan Sunnah. Kontribusi berkembangnya kecerdasan spiritual. Soal nomor 8, meluapkan kekecewaan atau ketika menghadapi masalah hidup dengan amarah bukan menjadi suatu hal yang salah dilakukan. Sebaliknya, memendam emosi dan amarah akan menimbulkan terjadinya gangguan kesehatan pada tubuh. Bagaimana pendapat kalian terkait statement tersebut? Jelaskan dan berikan contoh. Menurut saya, statement tersebut sudah benar karena jika seseorang terlalu lama memendam emosi akan berdampak buruk bagi mental dan akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Di antaranya adalah depresi,
dan juga gangguan mental. Hal tersebut berkaitan dengan psikologi psikoanalisis, di mana Sigmund Freud menekankan bahwa dalam alam bawah sadar adalah tempat bagi segala dorongan. Nomor 9, bagaimana cara kita agar terhindar dari pergaulan yang salah di dalam suatu lingkungan? Adakah cara menjadi diri yang positif di lingkungan yang negatif dan berikan pendekatan aliran apa yang tepat? Jadi agar kita terhindar dari pergaulan yang salah dalam lingkungan, antara lain membangun hubungan dengan orang tua dengan baik. Yang kedua, menguatkan nilai agama dan moral kita. Yang ketiga, mengikuti berbagai kegiatan yang positif. Yang keempat, selektif dalam memilih berteman, yakni memilih dalam pergaulan. Yang keempat, membatasi penggunaan media sosial. Cara menjadi diri yang positif di lingkungan yang negatif adalah dengan menguatkan nilai agama dan moral. Karena walaupun kita berada dalam lingkungan yang tidak baik, jika agama dan moral kita masih tetap kita jaga dengan baik, kita tidak akan ikut dengan lingkungan yang negatif tersebut. Walaupun kita mengikuti, tapi kita tetap menjaga akhlak dan moral kita. Psikologi yang cocok adalah dengan aliran psikoanalisis, karena dalam psikoanalisis ini terdapat 3 teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud, diantaranya ide, ego, dan superego. Dalam superego inilah yang mendorong ego untuk bertindak dengan tujuan yang bermoral, menghalangi impuls ide yang bertentangan dengan nilai dan norma di masyarakat, dan untuk mencapai kesempurnaan dalam diri individu. Nomor 10, menjelaskan 2 atau 3 materi yang dikuasai dalam sejarah aliran psikologi. Yang pertama, behaviorisme. Teori behaviorisme ini lebih dekat dengan teori belajar yang menjelaskan bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan dan bagaimana tingkah laku dapat berubah sebagai dampak dari interaksi itu. Tokoh dari behaviorisme sendiri adalah Skinner dan Watson. Dalam berbagai eksperimen menunjukkan betapa besarnya pengaruh lingkungan terhadap tingkah laku seseorang. Faktor pendorong agar orang bersedia bertingkah laku mengikuti kemauan lingkungan disebut reinforcement. Implementasinya antara lain memberi stimulasi ulang, mengamati dan mengkaji respon dari peserta didik. Yang kedua adalah aliran strukturalisme. Strukturalisme merupakan sebuah teori yang menerapkan kajian struktur terdalam disiplin ilmu, di mana disiplin ilmu bukan hanya menelaah keilmuan, tetapi juga menggali hingga yang terdasar dan yang berada dalam kekacauan. Yang dimaksud kekacauan di sini merupakan pola pikir manusia mengenai sebuah keilmuan yang berdasarkan kepercayaan. Teori ini lebih mengacu pada bidang sastra, bahasa, kebudayaan, dan juga kemasyarakatan. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.